Tapi itu adalah hal yang salah karena sekarang sistemnya udah berubah. Sistemnya udah nggak 2% inflasi lagi. Lu 4% lu gimana caranya ya? Lu ngambil return 6-7%, ya 4% lu tarikin, itu miskin lu kalau tarik 4% sekarang. Karena inflasinya real inflasi cost of capital ya, itu adalah 15%, bukan 2% lagi. Nah, jadi gamenya adalah gimana caranya kita bisa ngalahin hurdle rate itu ya. Cara lu ngitung discounted cash flow sekarang udah berbeda, risk free rate-nya udah nggak kayak zaman dulu. Kalau kalian lihat orang cuan di saham 10%, 15%, it's very good return. Susah banget untuk dapetin 10-15% di saham. Tapi apakah mereka tambah kaya? Enggak. Ya mereka tuh sama sebenarnya sama cost of capital. Kalian perhatiin ya, growth-nya saham 10-15% sama growth-nya M2 money supply. Itu sejajar. Jadi apakah mereka tambah kaya? Enggak. Orang ngeliat mereka tambah kaya karena orang-orang ini semuanya tambah miskin. Mereka mah stay ya dengan uangnya sama tubuhnya. Mereka stay sejajar. Lu pada nggak investasi ya makin miskin. Jadi investasi di saham itu nggak bikin kalian makin kaya. Itu bikin kalian sama dengan pace inflasi. Tapi yang lain semuanya makin miskin. Karena compounding interest itu bekerja dua arah. Kayak pedang mata dua. Itu bisa ke atas dan bisa ke bawah. Maksudnya apa? Kalau kita hitung bunga majemuk 15% cost of capital tahun ke tahun, setiap 3 tahun uang lu setengah. Kok setengah bukan yang 42%, itu bunga majemuk, lu pelajarin. 15% tahun ini nih, 15% tahun depan, dari 15%-nya, dari 15% lagi dari 15% yang sebelumnya. Itu 50% ke atas. Uang kalian dalam 3 tahun itu tinggal setengah. Nah kalau gue umumin gitu ya, orang panik semuanya. Tapi kalian nggak lihat tuh harga barang-barang kalian. Kalian nggak lihat harga makanan kalian. Kalian nggak lihat harga cabai. Kalian nggak lihat harga universitas. Itu 15%. Naiknya semuanya. Tinggi banget per tahun. Dan lo ekspektasi lo mau jadi kaya dengan kayak gini investasi ya, nggak bisa ya. Jadi kalau lo ibarat punya uang nih 10 juta tahun ini, 3 tahun lagi tuh harganya jadi 5 juta. Cuma lo nggak sadar aja. Terus kenapa rasanya nggak bisa kaya-kaya? Karena itu lo nggak ngerti ya. Jadi hurdle rate itu 15%. Carilah aset yang bisa ngalahin 15% itu. RDPT bahkan reksadana saham itu nggak akan ngalahin scam inflasi ini. Lo kalau jadi orang Argentina ya, lo beli Argentina peso gitu kan. Terus lo jadi orang di sana, yuk kita kerja keras, kita nabung. Kita nabung di surat utang negaranya Argentina. Apa yang terjadi? Lu miskin, mampus, devaluasi. Currency lu 50 kali ke bawah. Mampus lu bener-bener kalau tinggal di Argentina dan lu nabung surat utang. Karena currency lu nggak ada artinya. Nah, kita butuh solusi lain. Hal inilah yang bikin pemikiran gue mikir gitu. Gue butuh aset kelas alternatif. Karena gue jujur gue di saham cuma 22% waktu itu tahun ke tahun. Ya gue sedikit di atas inflasi, 7% di atas inflasi.